Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang batik Gelas Lasem. Jadi kalau yang cari batik di Nusantara, di Lasem itu memang salah satu tempat untuk mencari batik yang sangat keren. Batik di sini terbagi menjadi 3 dalam segi kategorinya. Yang pertama itu adalah kain panjang, yang kedua adalah sayuk gendong atau selindang, yang ketiga adalah sarung. Kita mulai bahas dari sekarang. Jadi yang kain jarit atau kain panjang itu biasanya sering digunakan untuk berkain dan dijadiin sebagai baju. Jadi jarit itu sendiri biasanya berukuran 2 meter 30 cm kali 1 meter 15. Ada juga yang berukuran 1 meter 5 cm kali 2 meter 30. Di mana perempuan di Lasem rata-rata menggunakan yang ukuran 1 meter 5 cm. Kenapa? Karena memang postur tubuh itu sangat mempengaruhi, teman-teman. Dan juga mungkin yang tadi yang akan saya jelaskan ini referensinya dari Ibu Yeni Susanti, di mana beliau menceritakan tentang jarit itu yang digambarkan dengan kain yang berbentuk kain panjang dengan gambar burung puinik dan isen-isen geblok kasurnya. Kain jarit ini sepanjang 2 meter 30 kali 1 meter 15, di mana kain ini ya kan ketika mau digunakan sebagai baju ya, ciri khas dari batik Lasem itu sendiri terdapat dari motif pinggiran. Jadi ada motif pinggiran biasanya di Lasem yang berbeda dari motif-motif dari utamanya. Jadi pinggiran itu lebih ke arah gelap, terus berbeda sendiri kayak gitu, mencerminkan memang ini adalah garis tepi. Tapi ketika menjahit sebuah produk dari batik ini biasanya sering digunakan sebagai pertengahan dari kancing, terus kerat, terus ada leher, kela lengan dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk itu. Dan ketika untuk menjahitnya itu sendiri, ketika menjahit dari selembar kain batik ini, dijahit ya kan, dijahit ketemu motifnya, nah itu disebutnya dengan sanggit ya. Jadi ketika motif utamanya itu bisa ketemu dalam proses penjahitan kain batik menjadi sebuah karya baju, itu disebutnya dengan sanggit. Dan teman-teman harus tahu, dalam proses pembuatan kain batik itu juga biasanya ada unsur simetris asimetris. Jadi kalau simetris itu lebih mengarah ke keseimbangan. Jadi kanan kiri ini ada gambar, tengah nanti ada gambar kayak gitu. Tapi ada juga yang biasanya dengan motif acak. Kalau motif acak itu sendiri ya kan, kalau motif acak itu biasanya tidak menghiraukan keseimbangan. Jadi asal tempel sana tempel sini, yang penting berbentuk seperti lukisan gambar dalam selembar kain. Lebih seperti itu. Kalau ini bisa ketemu, kalau tanpa motif yang bisa tanpa menghiraukan motif utamanya itu sendiri ya, biasanya ini tuh kalau dijadiin untuk hem lengan pendek seperti ini, biasanya dengan berukuran XXL. Oh, maaf, untuk lengan pendek ini biasanya 3L. Kalau lengan panjang itu yang XXL. Jadi teman-teman juga harus paham ketika mau membeli kain batik ini rencananya mau digunakan untuk apa. Seperti itu. Jadi oke, yang selanjutnya kita next ke arah yang kedua, yaitu adalah sarung ya. Sarung ini mungkin teman-teman kalau mungkin untuk umat Islam biasanya sering digunakan untuk ibadah, sembayang dan lain sebagainya. Kalau di Lasem zaman dulu memang tradisinya kalau memakai kain batik harus yang bertumpal, biasanya itu. Harapannya apa? Ini adalah simbol kewibawaan dari orang tersebut. Jadi sarung ini panjangnya lebih pendek daripada kain jarit. Biasanya berukuran 2 meter 15 sampai 2 meter 20. Dengan tinggi kain biasanya 1 meter 15 sampai 1 meter 20 cm. Ciri khasnya apa sih? Ciri khasnya dalam satu lembar kain batik yang dijelaskan oleh Ibu Yeni Susanti dari apa yang sudah kita pelajari, ciri khasnya dalam selembar kain batik terdapat tumpal atau motif yang berbeda, bergaris lurus ke bawah
dengan motif yang berbeda selebar biasanya itu 40 sampai 60 cm. Kalau zaman dulu adalah 60 cm. Kalau sekarang biasanya lebih sempit lagi. Dan letaknya itu berada di sepertiga kain. Letaknya berada di sepertiga kain. Di sepertiga kain ini sendiri, ya, di sepertiga kain ini sendiri, ini zaman dulu memang sering digunakan untuk berkain. Jadi kalau orang kuno zaman dulu, kalau laki-laki biasanya itu dari kanan ke kiri, ini nutup kainnya. Tapi kalau perempuan dari kiri ke kanan, ini akan nutup. Jadi seperti itu. Walaupun sampai saat ini, kalau sekarang ini zaman modernisasi, milenial, Gen Z dan lain sebagainya, mau bebas, mau pakai sarung dimanapun bebas, karena unsurnya adalah fashionable. Kurang lebih seperti itu Kak. Itu untuk sarung. Dan sarung ini ada juga yang extra jumbo atau jumbo lah bahasanya, lebih besar daripada motif biasanya. Kalau jumbo ini biasanya lebih tinggi lebarnya, ya, lebar kainnya. Kenapa? Karena memang kadang kan kalau laki-laki untuk lipatannya harus lebih banyak. Terus biasanya kalau jumbo ini perbedaannya ada di lebar. Lebarnya itu sekitar 120 cm. 120 cm. Dan tidak hanya itu saja. Jadi menggunakan kain batik itu juga bisa juga diwiru. Diwiru itu dengan lipatan ganjil biasanya antara 5, 7, 9 lipatan kayak gitu. Jadi tradisi-tradisi masa itu memang sangat unik ya, karena memang arahnya masih ke arah keraton seperti itu. Luar biasa. Kita mungkin bisa masuk lagi ke arah ke selendang. Sedangkan menurut fungsi, selendang itu adalah salah satu peruntukan untuk menggendong bayi, menggendong jamu, dan juga banyaklah fungsinya. Jadi kayak membantu kita dalam mengikat sesuatu. Seperti itu. Kalau kain selendang di lasem ini sendiri biasanya panjangnya itu Panjangnya itu 2,70 meter ya. Atau mungkin 2,60 meter sampai 2,70 meter. Nah, lebarnya berapa sih? Lebarnya itu antara 90 cm sampai 100 cm. Dia lebih panjang, banyak diperuntukkan untuk mengikat, menggendong, menali kayak seperti itu. Gendong bayi. Ciri khas bentuknya seperti apa? Jadi, dalam sebuah kain panjang ini terdapat motif utama di tengah-tengah. Habis itu samping kanan kirinya terdapat tumpal. Tumpalnya ini sama ya, tumpal kanan, tumpal kiri, ini motifnya sama. Lepas itu ada juga motif kecil ya, selebar sekitar 20 sampai 25 cm. Itu kayak garis-garis, kadang nyebutnya liris, tapi kalau di pemateri dari Bu Santi yang sudah diterangkan itu sering disebutnya dengan kebyo. Genggeman juga boleh. Seperti itu. Bahasa produksi juga muncul di situ juga. Jadi teman-teman sangat unik masalah kain batik menurut penggunaannya. Satunya digunakan untuk jarit, satunya digunakan untuk sarung, satunya lagi digunakan untuk selendang gendong kayak gitu. Ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman kalau ke Lasem pokoknya intinya jangan lupa beli motif-motif yang unik ya di situ. Jadi teman-teman biasanya yang ada di sini sudah punya motif apa saja nih? Terus ada juga ya beberapa motif yang mungkin menarik perhatian ketika di Lasem. Ada munculnya geblok kasur. Geblok kasur di sini yang udah dijelaskan oleh guru kami Ibu Yeni Susanti. Geblok kasur ini berbentuk seperti 3 lilitan rotan, berbentuk seperti lingkaran-lingkaran yang zaman dulunya terbuat dari rotan untuk membersihkan kasur, gebok kayak gitu ya. Tujuannya untuk membersihkan aura-aura yang negatif, untuk membersihkan kotoran-kotoran. Tetapi dalam proses produksi kain batik ini memiliki makna yang sedikit berbeda. Karena apa? Terbentuk dari 3 lingkaran yang berbeda, menggambarkan hubungan baik antara sesama manusia. Dari manusia kepada alam dan juga manusia kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Jadi ini sangat luar biasa karakteristik kain batik, motif batik ini
yang muncul di Lasem dari kehidupan sehari-hari ketika membersihkan kasur menggunakan rotan. Tidak hanya itu, ya, yang dijelaskan dalam materi dari Ibu Yeni Susanti ini sendiri terdapat satu motif yang sering disebutnya dengan lerek baganan. Lerek baganan itu sendiri ya mungkin terciptanya dari kurang lebihnya dari kerajaan Majapahit, tetapi sering populer di daerah Jogja Solo. Di situ muncullah lerek yang sering dipakai untuk lerek parang seperti itu, yang sering dipakai oleh raja-raja yang menggambarkan simbol kepemimpinan, leadership, kebijaksanaan, dan kekuasaan. Tetapi di sini kenapa kalau disebutnya dengan lerek baganan? Bentuknya kalau dari jauh itu tampak mirip lah dengan lerek parang pada masa itu. Jadi karena dominasi produksi batik Lasem di daerah Baganan membuat motif ini tercipta dengan adanya akulturasi budaya, pencampuran yang sering dinamai dengan lerek Baganan itu sendiri karena banyak diproduksi di desa Bagan, salah satu desa produksi batik tulis Lasem yang ada di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Luar biasa pokoknya di sini. Dan ada juga pewarnaan yang sering dikatakan sebagai pewarnaan mahal di Lasem. Bukan warna merah, kan Lasem identik dengan warna merah getih pitik, tetapi adalah warna ungon. Warna ungon merupakan pewarnaan kain batik tulis Lasem, ya, kain batik tulis Lasem yang didominasi dengan warna-warna violet, warna ungu. Jadi warna ungu yang ada di sini merupakan warna termahal dalam produksi kain batik. Lasem kan identiknya dengan warna merah, tetapi ini adalah warna ungu. Proses produksinya sendiri harus dilakukan dengan cara diwedel atau direndam secara berhari-hari untuk mendapatkan warna ungu. Proses ini sangat panjang dan resikonya sangat tinggi. Ketika lilin pecah bisa jadi warna ungu itu masuk ke dalam motif-motif yang lain. Itu sangat luar biasa, beresikonya. Jadi teman-teman, hampir 10 menit 12 menit ini kita membicarakan tentang kain batik, peruntukan kegunaannya. Jadi mungkin di lain kesempatan kita juga bisa sharing bagaimana tentang kain batik tulis Lasem yang ada di sini. Dan mungkin sedikit mengajak kalau misalnya mencari kain batik, ayo datang ke Rumah Merah Batik Lasem. Karena di dalam Rumah Merah terdapat Omah Batik Tulis Lasem, salah satu produksi batik terbaik di Indonesia. Jadi jangan lupa mampir di Rumah Merah Batik Lasem. Bye bye, thank you. Salam batik, salam canting. Yuk.